Shalom, selamat datang kembali di channel GC Kok. Judul renungan kita hari ini, tidak hanya membaca. Pembacaan Alkitab diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat 40. Dan untuk ayat nas kita 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ada seorang anak dari keluarga saya yang masih kecil, sudah fasih membaca angka sejak usianya yang ke-3 tahun. Satu kali seorang kerabat kami sakit dan melakukan cek laboratorium. Saya yang mengambil hasil cek laboratorium itu lalu kemudian membukanya. Namun karena awam dengan hasil lab, spontan saya berkomentar, "Wah, kalau begini susah ya membacanya." Kemudian anak itu pun penasaran dan meminjam kertas itu. "Baca angka begini saja kok tidak bisa? Itu kan angka 0, 1, 5, 6. Anak kecil saja bisa," katanya dengan polos. Kemudian kami pun tertawa. Tentu maksud saya bukan membaca angka-angka itu yang sulit, tapi bagaimana mengartikan angka itu menjadi satu informasi yang saya ingin dapatkan. Hal di atas bisa menjadi analogi dalam hal membaca Alkitab. Secara harfiah, kita pasti dengan mudah membaca apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagaimana kita yang misalnya tidak bisa berbahasa Italia, tentu bisa membaca buku berbahasa Italia. Namun itu tidaklah cukup. Tidak sekedar bisa membunyikan tulisan, kita juga harus bisa untuk memahaminya. Sekedar membaca tapi tidak mengerti maksud dan tujuan sebuah tulisan sama saja dengan tidak membaca apa-apa sama sekali. Maka jangan sampai selama ini kita hanya bisa membaca Alkitab tapi ternyata tidak paham sama sekali akan isinya. Itulah sebabnya teman-teman, kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Tapi Roh Kudus juga bisa mengirimkan Filipus kepada sida-sida Etiopia yang tidak memahami firman Tuhan yang dibacanya. Dalam pembacaan kita di Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Nah, jadi untuk itu pula kita perlu memperdalam pengertian firman melalui buku atau bahan-bahan yang disusun oleh orang-orang atau anak-anak Tuhan yang kini bisa kita akses. Bisa melalui gadget kita, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Guna apa? Guna untuk membantu kita memahami Alkitab. Nah, banyak orang gagal memahami atau salah mengerti saat membaca firman Tuhan. Termasuk di dalamnya mereka yang memang menolak iman pada Kristus yang membaca Alkitab. Namun alangkah ironis jika sebagai pengikut Kristus yang telah mengirimkan Roh Kudus kepada kita malah masih salah paham, bahkan akhirnya menyerah dan malas membaca Alkitab. Jadi jangan sekedar kita baca Alkitab ya teman-teman, tapi mintalah Roh Kudus agar juga memberi kita pengertian. Dan juga kita harus rajin membaca referensi-referensi buku-buku yang bisa kita cari melalui gadget kita maupun buku-buku yang kita baca. Semoga renungan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan ini sampai habis. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.